Ya, selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Alfian, reporter Tribun Medan. Saat ini saya sedang berada di Polrestabes Medan, di mana saat ini pihak polisian menghadirkan pelaku penganiayaan terhadap pelajar SMA Al-Azhar yang sempat viral. Ya, ini tampang dari pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korbannya. Tadi amankan tadi malam. Ya, diamankan karena video sempat viral di media sosial dan banyak yang tidak terima dengan ulah pelaku yang saat itu menyenggol sepeda motor korban di depan Indomaret di Jalan Pintu Air. Saat itu korban sempat menegur dirinya kan, dan menanyakan kenapa sepeda motornya ditabrak dan menyuruh pelaku ini untuk memundurkan motornya karena sepeda motor korban ini tidak bisa keluar. Namun saat itu dia tidak terima dan langsung memukul korban secara membabi buta. Ya, ketika ditangkap dia dari tadi memang tertunduk lemas. Ya, dia merupakan kader dari Partai PDI Perjuangan. Bernama Halpia Sembiring. Saat itu dia menggunakan mobil Pradonya yang juga turut diamankan. Ya, ini tampang dari pelaku tak berdaya setelah ditangkap polisi. Ya, tangannya juga diborgol oleh petugas. Kami di itu gereja apa tadi? Ini di rumah. Siap. Jadi lah racun. Siap. Sementara itu kita masih menunggu Kapolrestabes Medan untuk melakukan rilis terkait kasusnya ini. Namun kan beserta kasat belum tiba di ruangan. Sementara terlihat juga orang tua dari korban yang sejak tadi pagi sudah berada di Polrestabes Medan karena dipanggil juga oleh pihak penyidik. Ya, ini kedua orang tua korban yang juga turut hadir. Namun korban sendiri tidak terlihat dari tadi, hanya orang tuanya saja dan sejumlah keluarganya yang turut hadir. Ya, kita lihat ini video yang sempat beredar dan viral tersebut, mana ya, ternyata videonya dimatikan oleh petugas. Ya, ini dia videonya kembali diputar.
Lihat sepeda motor korban yang berwarna merah tersebut. Ya, tampak hadir menggunakan jaket berwarna abu-abu dengan tangan di borgol. Ya, ini tampang pelaku tertunduk lemas dari tadi. Namun tidak tampak pihak keluarga dari pelaku yang juga ikut hadir. Ya, saat penganiayaan juga terlihat bahwasanya korban pada saat itu memang sedang keluar dari dalam Indomaret. Tampak korban ini memakai peci yang informasinya dia hendak melaksanakan sholat pada saat itu. Kemudian korban ini meminta pelaku ini untuk memundurkan mobilnya karena ia tidak bisa keluar karena terhalang oleh mobil Prado BK995 milik pelaku ini. Namun pelaku ini tidak terima dengan teguran dari korban. Dia malah turun dari mobil dan langsung menghantam korban di bagian mukanya. Saat itu korban tidak melawan dan mencoba menyelamatkan diri ke dalam Indomaret, namun pelaku tetap mengejar korban ini sampai ke teras Indomaret. Sementara terlihat juga pada saat itu pegawai Indomaret sempat merelai keduanya, namun pelaku Indomaret juga hampir nyaris dipukul juga oleh korban ini, oleh pelaku ini. Sampai sejauh ini kita masih menunggu Kapolres menanyakan hasil tes urin dari pelaku ini, karena sejauh ini pihak polisian belum memberikan secara pasti gimana kronologis ataupun dari hasil pemeriksaan terkait urinnya juga belum ada dijelaskan oleh pihak kepolisian apakah dia positif narkoba atau tidak. Ya, kita sampai sejauh ini masih menunggu pihak dari kepolisian, dari Kasat Reskrim Kapolrestabes Medan beserta juga Kanit PPA Satreskrim Polrestabes yang belum hadir. Karena kita akan menanyakan gimana terkait pemeriksaan dari pelaku ini,
apakah apakah pelaku ini juga terlibat positif narkoba atau tidak tes urinnya nanti kita tanyakan. Konfirmasi siapa kemarin sama ini video? Siapa namanya? Darmawan Siapa tuh? Komandan Satgas. Komandan Satgas PDIP. Ya, kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan Komandan Satgas PDIP Sumut, Darmawan Syah. Dia membenarkan bahwasanya pelaku ini merupakan Wakil Ketua Pembina Satgas PDIP. Ya memang sejak tadi tiba dihadirkan di dalam ruangan, memang tampak wajah pelaku ini tampak lesu dan tidak berdaya, tidak sesangar waktu dia menghajar korban. Ya, menurut informasi dari ibunya juga bahwasanya korban saat ini mengalami kupingnya berdengung setelah penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku ini. Ya, dari tadi memang dia tertunduk saja, tidak ada satu komentar pun yang dilayangkan. Ya, tidak tampak juga seorang pun dari keluarga pelaku ini yang hadir di Polrestabes Medan. Ya, informasinya pelaku ini ditangkap tadi malam ya oleh Satreskrim Polrestabes Medan setelah aksinya ini viral di media sosial. Ya, diketahui korban sendiri ini merupakan sedang mengikuti hafiz Quran di sekolahnya Al Azhar di Kecamatan Medan Johor. Nah, ini kondisi dari pelaku sendiri. Ya, memang tampak pelaku ini kurang semangat ya, tidak seperti yang pada awal videonya viral yang begitu garang, langsung menumbuk pelajar SMA yang menegur mobilnya karena menghalangi jalan dia keluar. Namun setelah dilihat dari CCTV rupanya mobil pelaku ini sempat juga menabrak sepeda motor korban, namun sepeda motor korban tidak jatuh pada saat itu. Waktu dia menganiaya korban ini, petugas Indomaret sempat memisahkan mereka, namun petugas Indomaret juga hampir dihajar oleh pelaku ini. Ini kan pindah tempat aja. Kalau udah mulai bergantian sambut. Berapa kali nonton? Tak marah nanti. Enggak. Hah? Datang sambut langsung.
Iya. Ambil video. Itu pan. Dia mau live katanya. Mau live dah katanya. Bang, naik terus ini bang. Gak dikasih berhenti. Sama Agus. Abang video aja. Kenapa? Ya ini Kapolres Tabes Medan didampingi Kasat Reskrim dan juga Kanit PPA. Lapang di depan. Maju lagi, maju lagi. Maju lagi. Ya ini kejadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian, rekan-rekan media. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan viralnya video penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban anak tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 6 sore yang terjadi di salah satu minimarket di Kota Medan, tepatnya di Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Jadi rekan-rekan sekalian, video ini mulai viral tanggal 16. Kemudian jajaran Satreskrim Polrestabes Medan mencari informasi terkait kejadian tersebut, khususnya TKP termasuk tersangka dan anak korban. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 orang tua anak korban membuat laporan polisi ke Polrestabes terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh putranya, seorang pelajar umur 17 tahun, inisial FA. Kemudian dari laporan polisi tersebut, rekan-rekan Satreskrim melakukan penyelidikan untuk mengetahui atau mencari tersangka dengan bekal CCTV, kemudian saksi-saksi yang melihat. Kemudian kita mendapatkan informasi terkait dengan identitas pelaku. Kita agak kesulitan, dari tanggal 16 baru bisa kita amankan kemarin. Karena identitas kendaraan atau nomor kendaraan yang kita dapatkan tidak terdaftar di Samsat. Dan sampai sekarang yang bersangkutan atau yang sudah kita tetapkan jadi tersangka, pelaku ini belum bisa menghadirkan kendaraannya. Kita akan dalami nomor polisi tersebut. Namun dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satreskrim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya di salah satu kafe di daerah Johor, Kota Medan. Kemudian tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1 Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014
dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Kami ulangi, dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan, paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Tersangka yang bersangkutan umur 45 tahun, alamat di Medan Johor, Kota Medan. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Kronologisnya Pak bagaimana Pak? Ya. Untuk kronologis bisa dijelaskan sedikit. Untuk kronologisnya saya kira rekan-rekan semua yang di sini sudah melihat videonya. Sudah melihat videonya yang bersangkutan atau anak korban ketika belanja di salah satu minimarket di Kota Medan, kemudian melihat kendaraannya sempat tersenggol oleh mobil tersangka. Kemudian anak korban meminta tersangka untuk meminggirkan mobilnya. Namun yang diterima oleh anak korban adalah penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Keterangan awal yang disampaikan oleh tersangka bahwa yang bersangkutan motifnya adalah karena sakit hati. Sakit hati karena merasa anak korban ini tidak sopan sama dia, kata-katanya. Cukup? Pak, setelah dianiaya itu langsung membuat laporan Pak korbannya? Membuat laporannya besok harinya. Ini Pak, pelaku ditangkap setelah viral kah atau memang karena berdasarkan laporan itu Pak? Berdasarkan laporan polisi. Swasta. Merupakan kader partai Pak ini Pak, pelakunya Pak? Rupan kartu partai ya? Kita menangani terkait dengan kasus pidana, kita tidak menangani kasus terkait dengan politik atau partai politik dan lain-lain. Pak, untuk kendaraannya Pak? Ya, sampai sekarang kita masih cari dan kita minta untuk tersangka kooperatif membantu kita menghadirkan kendaraannya. Itu yang di depan bukan Pak? Toyota Land Cruiser Prado. Oh, barusan dihadirkan kendaraannya. Barusan dihadirkan, diantar sama siapa? Oh, istrinya yang ngantar. Berarti disita Pak? Ya pasti disita. Memang milik tersangka ya Pak? Nah, ini yang sedang kita dalami nanti. Tentang penyuratan surat-suratnya Pak? Tadi sudah kita sampaikan karena sampai saat ini kita belum menemukan datanya di Samsat. Namun ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi memang mungkin sistemnya error atau belum terinput dan lain-lain. Tapi yang pasti kita menelusuri atau mencari tersangka ini bukan dari plat nomor. Karena dari plat nomor kita tidak menemukan data-datanya di Samsat yang kita cek kemarin. Soal surat-suratnya lengkap Pak, itu mobilnya Pak? Nah, sudah kita sampaikan tadi. Katanya bisa juga bodong ya Pak? Hah? Bodong. Kita sampaikan. Sedang kita cek untuk identitas kendaraannya. Karena awal setelah kita cek nomor kendaraan tidak terdaftar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sistem yang error dan lain-lain. Nanti silakan langsung tanya sama tersangkanya, kita kasih kesempatan nanti. Boleh Pak. Pak, setelah ditegur oleh korban, pelaku langsung menyerang korban Pak. Apakah ada indikasi pelaku ini menggunakan dalam pengaruh alkohol atau yang lain Pak? Sampai saat ini belum ada indikasi, jadi dalam kesadaran penuh. Urinnya udah dicek Pak, lakukan pengecekan? Ya, Urinnya sendiri udah dilakukan pengecekan? masih dicek, nanti hasilnya kita sampaikan. Pak, korban ini sempat berkata kasar nggak sehingga dipukul sama pelaku? Gimana? Si korban sempat nggak pas ngomong berkata kasar sehingga dipukul sama pelaku? Menurut pengakuan anak korban bahwa yang bersangkutan hanya meminta untuk kendaraan atau mobil tersangka dipinggirkan karena dia akan keluar motornya. Namun keterangan awal tersangka bahwa si anak korban ini kata-katanya tidak sopan. Meskipun tidak sopan, tapi tetap tersangka ini salah karena menganiaya anak di bawah umur. Kelas berapa itu Bu ya? Kelas 3 SMA Bu? Kelas 3 SMA. Gila, cerita sedikit Pak. Pak, asal visumnya Pak? Hasil visum dokter tidak ditemukan luka. Pak, kok nggak pakai baju tahanan dia Pak? Ya? Kok nggak pakai baju tahanan dia Pak? Kenapa? Kalau nggak pakai baju tahanan Pak? Sampai sekarang belum ditahan, baru ditangkap. Masih statusnya penangkapan karena teman-teman banyak yang nelpon untuk minta segera diekspos. Harusnya kan kita nunggu 1 kali 24 jam setelah kita tangkap.
Pak boleh bertanya sedikit Pak, nama tersangka Pak? Sedikit betul ya. Lebih sedikit Pak. Ya. Lebih sedikit lah Pak. Tanya Pak. Tanya Pak. Oh, mau tanya sama dia? Tanya sedikit Pak. Pak Kapolres bisa nanya Pak Kapolres. Kuat sedikit. Kuat lah, tapi garang kali. Dengar. Ah, Nggak dengar, Pak. mukuli anak orang jago. Saya menengok sepeda motor yang saya belum ketahui siapa yang punya. Lalu sudah saya beritahu, istri dan anak saya belum masuk ke dalam hidup. Terus saya keluar, korban tersebut berteriak kepada saya, kau pinggirkan mobilmu. Hari saya pas pikir mobil. Lalu saya mendekati beliau. Kamu sopan sedikit. Saya ini orang tua. Anak saya itu lebih dewasa. Mobilmu geser. Foto tidak saya masuk. Mohon maaf, mohon maaf. Karena saya Sudah jelas ya? Jadi merasa tidak sopan karena si korban anak mengatakan kau pinggirkan mobilmu. Kata-kata kau yang menurut dia tidak sopan. Cukup? Pak, saat ditangkap sempat ini Pak melakukan perlawanan atau gimana? Nggak ada. Kira-kira kalau lihat fisiknya ada perlawanan nggak? Tatunya sangar, Pak. Indikasi. Kuat. Buka maskernya. Ngomong. Masalah mobil lengkap. lengkap, stempel semua lengkap. Udah dibawa dari surat. Dan juga plat nomor yang tersebut. Sudah saya serahkan. Cukup ya? Bapak Ibu sudah sampaikan. Ya Bu, harapannya Bu. Ya Bu. Harapannya Bu. Bu, sedikit Bu. Biru. Panjang nih Bu kasusnya Bu. Apresiasi Bu. Sebesar-besarnya. Apresiasi Bu, apresiasi. Biar cepet pecah bintangnya. Sama Bapak Kapolrestabes sama Bapak Kasat. Ada yang mau disampaikan Bu? Ya silakan Bu. Bu, boleh di sini. Ya. Bapak mau mendampingi Bapak boleh Bapak. Ayo Pak. Harapan Ibu sama Pak Jokowi Bu. Bapak bilang aja dia mau masuk partai. Ya, silakan Bu, yang mau sampaikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tadi saya terus terang saya masalah apa anak saya katanya ada berkata-kata kasar. Itu tidak ada sama sekali. Karena saya alhamdulillah saya didik anak saya dari kecil sekolah Al-Azhar sampai SMA di Al-Azhar juga, dan guru-guru juga mereka tahu bagaimana pribadi anak saya sesungguhnya nggak pernah berkata dengan kasar. Yang ada dia bilang sama saya, dia bercerita, Pak geser mobilnya dikit, turun Bapak ini sopan kali kau, langsung nampar, langsung nendang, sampai mengeluarkan kata-kata kotor untuk anak saya, sampai dikatakan anjing. Ibu mana yang gak sakit hati Pak? Ibu harapannya apa Bu? Saya ingin hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku, penjarakan.
Oke, cukup ya teman-teman ya. Ya Pak, ya Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih Bu. Ada dami kan Bu? Hah? Ada dami kan? Nah, itu yang pasti Bu, yang mantap. Mantap Bu. Terima kasih Bapak. Saya ucapkan Bu. Ya dengan pihak kepolisian dan pihak Ya, sekian dari saya, Alfian. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat beraktivitas kembali. Untuk mengetahui berita terupdate lainnya bisa mengunjungi website kita di tribunmedan.com. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.